Masjid Raya Sriwijaya mulai dibangun sejak tahun 2009 di lahan seluas 9 hektar dan digadang-gadang akan menjadi masjid terbesar se-Asia. Selain itu, masjid itu juga sempat ditargetkan selesai pada tahun 2018 dan dapat menjadi salah satu ikon Sumsel saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya telah menelan dana 130 miliar rupiah yang merupakan hibah dari Pemprov Sumsel tahun 2015 sebesar 50 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 80 miliar rupiah ke Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya. Sejak tahun 2018 pembangunan masjid tersebut mangkrak dan Kejati Sumsel menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan masjid tersebut. Setelah melakukan penyidikan mendalam terkait dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, pada Rabu malam 22 September 2021, Kejaksaan Agung RI mengumumkan Kejaksaan Tinggi Sumsel menetapkan Gubernur Sumsel periode 2008-2013, Alex Nurdin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya. Kerugian negara pada kasus ini mencapai 130 miliar rupiah. Selain itu, tersangka lainnya Mudai Madang, mantan bendahara Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya Palembang, dan Laon Mapel Tobing, mantan kepala BPKA di Sumsel. Kasus bermula ketika pemerintah Provinsi Sumsel mengucurkan APBD sebesar 130 miliar rupiah untuk pembangunan masjid tahap awal. Setelah diselidiki ada dugaan kerugian negara dari pembangunan masjid tersebut. Pada tahap 1 ada 4 orang yang sudah disidang sebagai terdakwa, yakni Ketua Panitia Lelang Sarifuddin, mantan Kepala Dinas PU Cipta Karya yang sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Edi Hermanto, penggarap proyek kerjasama operasional PT Brantas Abipraya dan PT Yodha Karya, Dwi Kridayani dan Yudi Arminto. Di tahap kedua, ada 2 tersangka lainnya yang juga masuk di tahap persidangan, yakni mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan mantan Kepala Biro Kesra Sekda Sumsel Ahmad Nasuhi. Penyaluran dana pembangunan masjid ini disalurkan dalam 2 tahap pada 2015 dan 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyalurkan dana hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya Palembang untuk pembangunan masjid tersebut dengan rincian pada tahun 2015 dengan menggunakan dana APBD tahun 2015, menyalurkan dana hibah sebesar 50 miliar rupiah. Kedua, pada tahun 2017 dengan menggunakan dana APBD tahun 2017 sebesar 80 miliar rupiah. Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya tidak didahului dengan pengajuan proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sebagai penerima dana hibah dan hanya berdasarkan perintah atas nama selaku Gubernur Sumatera Selatan. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tersebut juga tidak beralamat di Palembang, melainkan beralamatkan di Jakarta. Dan lahan pembangunan masjid tersebut semula dinyatakan oleh pemerintah provinsi adalah sepenuhnya aset Pemprov, namun ternyata sebagian adalah milik masyarakat. Selain itu, karena pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tidak selesai, akibatnya dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 130 miliar rupiah. Peran masing-masing tersangka, Alex Nurdin selaku gubernur telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Mudai Madang selaku bendahara Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya yang meminta untuk pengiriman dana tersebut ke dalam rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya yang berdomisili di Jakarta dan dalam penggunaannya adanya penyimpangan-penyimpangan. Dan Laon Mapel Tobing selaku mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pencairan tanpa prosedur dalam proses hibah pembangunan Masjid Sriwijaya. Adapun 3 orang tersangka ini telah dilakukan penahanan dalam perkara lainnya. Alex Nurdin berstatus tersangka pada tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Sumsel tahun 2010 hingga 2019. Dan saat ini ditahan di rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Mudai Madang berstatus tersangka pada tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Sumsel tahun 2010-2019 dan saat ini ditahan di rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung.
dan Laonma PL Tobing berstatus terpidana pada kasus dugaan penyelewengan dana hibah dan bansos Pemprov Sumsel APBD tahun 2013 dan saat ini ditahan di rumah tahanan negara kelas 1 Pak Jo Palembang. Tersangka AN selaku Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2013-2018. Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor PRIN 01-6-L-6-G/01-01/2001 tanggal 22 Januari 2021 dan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan nomor PRIN 14-FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021 dan hari ini tersangka tersebut dikeluarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11-FD.1/09/2021 tanggal 22 September 2021. Kedua, terhadap Gubernur telah menyetujui dan memerintahkan penganggaran dana hibah dan pencairan tanpa melalui proposal terlebih dahulu. Sementara itu, pasca penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya terhadap Gubernur Sumsel periode 2008-2013 Alex Nurdin, Gubernur Sumsel Herman Deru enggan memberikan komentar terkait kasus pembangunan rumah ibadah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel. Bahkan saat disinggung terkait bagaimana kelanjutan pembangunan Masjid Sriwijaya Mangkrak tersebut, Herman Deru dengan tegas menyampaikan sepenuhnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel. Pak Gub, izin Pak Gub, ini Pak Gub, Pak Alex yang ditetapkan sebagai tersangka di Masjid Sriwijaya Pak Gub, izin Pak Gub. Jangan minta komentar. Tanggapannya aja sedikit Pak Gub. Prihatin, salah. Tidak kan ada aku nak kesenangan kan, tapi yang jelas aku tidak komentar karena ini berkaitan dengan rumah ibadah. Ya. Oh, jadi kelanjutannya seperti apa Pak Gub untuk dengan Pak Kajati? Sebelumnya, Herman Deru pernah sempat angkat bicara dalam penetapan status Alex Nurdin sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi PDPDE Sumsel tahun 2010-2019. Kasus yang menjerat Alex saat ini merupakan musibah atau ujian yang diterima oleh Alex Nurdin. Bahkan Deru mendoakan agar Alex Nurdin bisa tabah dan kuat menghadapi ujian yang diterimanya ini. Pada 23 September 2021 dalam proses persidangan kasus korupsi Masjid Sriwijaya Jilid 1 di Pengadilan Tipikor Palembang beragendakan pemeriksaan saksi. Dari 11 saksi yang dipanggil ternyata hanya 7 saksi saja yang hadir. Terkhusus Alex Nurdin dan Mudai Madang sendiri batal hadir saat persidangan dikarenakan faktor eksternal. Gubernur Sumsel periode 2008-2013 Alex Nurdin bersama Mudai Madang batal hadir untuk bersaksi atas kasus korupsi Masjid Sriwijaya Jilid 1. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 1 dengan terdakwa Edi Hermanto, Saripudin, Yudi Arminto, dan Dwi Kridayani. Adapun nama-nama 11 saksi yang dipanggil pihak JPU untuk hadir di persidangan, Abdul Basit Elsih, Alex Nurdin, Dr. Marwa M. Diah, Nur Asri Kartini, Edo Chandra, Bambang Emarsono, Joko Widiantoro, Mudai Madang, Jani Tamtomo, Ahmad Muklis Natanegara. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum M. Naimullah menjelaskan tidak hadirnya Alex Nurdin dan Mudai Madang dalam persidangan dikarenakan faktor eksternal. Ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan dari kedua tersangka tersebut. Ditambah lagi adanya hubungan penahanan yang sedang dijalani atas kasus PDPDE. Sedangkan saksi lainnya yang tidak hadir dikarenakan alasan kesehatan. Tetapi yang hadir ada 7, 4 dari PT Berantas, 1 mandiri, 2-nya lagi dari Pemprov. Untuk Pak Alex dengan Pak Mudai, Pak? Pak Alex Nurdin dan Mudai Madang sudah kita lakukan pemanggilan, tetapi berhubungan dengan adanya penahanan di Kejaksaan Agung, jadi rencana kita Selasa akan dilakukan pemeriksaan secara Zoom. Begitu juga 1 lagi Pak Marwah India karena alasan kesehatan.
saksinya nanti Selasa itu bawa sidang. Selasa yang jadi kita sudah koordinasi sama hakim. Yang penting kan kesaksiannya kan, jadi kita melakukan pemeriksaan secara dulu. Kak, mulai sedikit dakwaan Kak. Dakwaan tadi disebut ada aliran fee yang diterima sejumlah pihak itu Kak. Iya, tadi kan ada di ini. Nanti juga persidangan berikutnya ini dari PT Berantas yang kita dapat dari Medan di Rumah Sarifudin ada catatan aliran dana. Ini itu bisa dibongkar. Adapun untuk para saksi yang berhalangan akan diperiksa pada Selasa depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Sementara itu pada 23 September 2021 dilakukan sidang korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jilid 2 dengan terdakwa Mukti Sulaiman dan terdakwa Ahmad Nasuhi alias Ustadz Choi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam dakwaan JPU, kedua terdakwa dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Kasus korupsi Masjid Sriwijaya Jilid 2 sudah masuk ke ranah persidangan. Dua terdakwa Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi alias Ustadz Choi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan JPU terungkap kedua terdakwa sudah terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang berada di kawasan Jakabaring, Palembang. Peran kedua terdakwa tersebut yakni untuk terdakwa Mukti Sulaiman selaku Sekda Sumsel saat kejadian perkara. Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Nasuhi alias Ustadz Choi berperan sebagai Kepala Biro Kesra saat kejadian. Dari kasus ini, kedua terdakwa dijerat pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dakwaannya bentuknya subsidiaritas. Pak Mukti sama Pak Ahmad Nasuhi kita dakwa primer pasal 2, subsidiar pasal 3. Terkait dengan tupoksi kewenangan mereka, kalau Pak Mukti terkait sebagai Ketua Tim TAPD, sedangkan kalau Pak Ahmad Nasuhi sebagai PLT Biro Kesra. Dalam dakwaan tadi sudah jelas perannya terkait dengan proses penganggaran yang tidak diverifikasi dan terkait dengan usulan proposal yang tidak diverifikasi termasuk pencairannya. Oke. Ya, dari terdakwa tadi. Tidak, mereka tidak ngajak eksepsi. Insya Allah minggu depan langsung pembuktian. Kita hadirkan 4 saksi dulu. Bentar yang lihat. Ya. Persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Abdul Aziz ini pun ditunda persidangan dan akan dilanjutkan kembali pada Kamis depan dengan agenda pemeriksaan saksi.